Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza dengan NPM 2211040224 dari kelas 4B. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai uji normality menggunakan SPSS. Sebelum itu saya jelaskan sedikit tentang konsep dasar dari uji normality ini. Uji normality digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Kemudian data penelitian berdistribusi normal ini merupakan syarat dalam statistik parametrik. Nah, yang kita butuhkan untuk normality test ini yang pertama adalah hasil pretest dan post-test dari experimental class dan hasil pretest serta post-test dari control class. Lanjut saja ke caranya. Yang pertama kita buka dulu SPSS-nya. Setelah kita buka SPSS, kita pilih bagian variable view. Kemudian pada bagian nama atau name ini kita buat dua baris untuk score dan kelas. Baris yang pertama kita ketik score, kemudian baris kedua kelas. Selanjutnya untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 semua. 0 semua. Setelah itu pada bagian values di bagian kedua kita klik. Setelah keluar seperti ini, kita akan buat label nilai untuk baris kelas sesuai dengan kelas dan jenis pengujiannya ya. Nah, kita buka dulu datanya untuk mempermudah. Nah, untuk di bagian pretest experimental class ini kita kasih label atau kita kasih nama 1, kemudian post-test experimental class 2, pretest control class 3, post-test control class ini 4. Nggak harus diubah menjadi 1, 2, 3, atau 4. Bisa juga diubah menjadi A, B, C, atau D, senyaman kalian dan seenak kalian bagaimana. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke SPSS-nya. Di bagian value nilai tadi kan di bagian pretest experimental class kita ubah jadi 1 kan, kita ubah jadi 1 untuk bagian post-test pretest maksudnya pretest experimental class. Kemudian kita klik add value yang kedua, kita ubah jadi 2 untuk bagian post-test experimental class. Kita add. Selanjutnya yang ketiga adalah pretest control class. Pretest control class kita beri label 3 untuk pretest control class. Add. Kemudian yang selanjutnya 4 untuk post-test control class. Jika sudah seperti ini kita add dulu, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke bagian data view. Nah, di bagian data view ini untuk bagian skornya kita copy dulu datanya. Kita copy datanya urutan dari pretest dulu. Tadi pretest. Kita copy. Setelah itu kita paste di bagian skor. Nah, kalau udah seperti ini, tadi kan untuk pretest eksperimental class kita beri label 1. Jadi di sini pada bagian kelasnya
sesuaikan. Kita kasih nama 1, kemudian kita copy, kita paste sampai sini. Nah, selanjutnya kita copy dulu lagi untuk post test experimental class. Kita copy. Kita lanjutkan ke bawah, jangan ke samping. Paste di sini. Labelnya tadi kita kasih nama 2. Jadi kita copy dulu, Ctrl C, kita blok, kita paste. Nah, selanjutnya pretest control class. Copy lagi, paste ke bawahnya. Labelnya tadi kita kasih nama 3. Kita Ctrl C, kita blok sampai bawah, paste. Yang terakhir adalah post test. Kita copy lagi, kita paste, pindahkan lagi. Tabelnya tadi kita beri nama 4. Kita copy lagi, Ctrl C, blok sampai bawah, kemudian paste. Kalau udah semua, kita klik analyze, kemudian pilih bagian deskriptif statistik. Deskriptif statistik ini, kemudian kita klik explore. Explore. Nah, di bagian explore ini, untuk bagian kelasnya kita pindah ke kolom dependent list. Oke. Untuk score kita pindah ke dependent list. Nah, untuk kelas kita pindahkan ke factor list. Kita pindahkan. Selanjutnya klik plots. Kita centang, kita pastikan normality plot with test. Klik continue. Kemudian klik OK. Nah, yang kita lihat adalah tabel ketiga. Tabel ketiga ini. Kita lihat tabel ketiga. Cara ngeceknya dia normal atau tidak, kita harus tahu dulu kriterianya. Nah, kriteria dari normality test ini yang pertama adalah kalau signifikan value-nya lebih dari 0,05, maka dia berdistribusi normal atau parametrik. Nah, sedangkan kalau signifikansi value-nya kurang dari 0,5, maka dia bisa disimpulkan tidak normal atau non parametrik. Nah, kita cek dulu. Yang pertama, untuk pretest experimental class, dia bernilai 0,200. Itu artinya dia lebih dari 0,05. Yang bisa disimpulkan kalau data ini berdistribusi normal atau parametrik. Kemudian untuk post test experimental class bernilai 0,154. Maka disimpulkan dia normal atau parametrik. Yang untuk pretest control class bernilai 0,21. Dia berdistribusi normal juga. Untuk post test control class bernilai 0,200, maka lebih dari 0,05 berdistribusi
normal. Jadi kesimpulannya, untuk semua skor ini dia lebih dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal atau parametrik.